Saudara-saudari, para pencinta insan yang terkasih, selamat berjumpa dan salam sehat selalu. Di hari Senin 7 Februari 2022 ini, kita diundang untuk mengakrabkan diri dengan Sabda Sang Guru. Kita akan merenungkan teks Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar-pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Para sahabat insan terkasih, konteks dan konten Injil hari ini adalah narasi penyembuhan yang dilakukan Yesus di daerah Galilea, tepatnya di tepi danau Genesaret. Dikisahkan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya mendarat dan berlabuh di situ, bahkan sampai belum sempat menarik nafas sebentar, orang-orang langsung mengenalnya. Ada begitu banyak orang sakit datang untuk memohon penyembuhan dari Yesus. Mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan sakit mereka. Iman yang mendalam dan sederhana ini mendorong orang sakit di Genesaret secara spontan memegang dan menyentuh jubah Sang Guru. Ada sebuah kredo iman yang berakar dalam hati mereka. Asal kusentuh saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ungkapan iman yang sederhana dan spontan ini membuahkan kesembuhan, hidup baru, dan sukacita bagi mereka. Para sahabat insan terkasih, narasi penyembuhan Yesus dalam Injil hari ini mau menampilkan bahwa Allah sangat memperhatikan keberadaan manusia, terutama soal kesehatannya. Ia mengimpikan dan menginginkan agar manusia selalu berada dalam kondisi sehat. Karena itu, dimanapun ia berada, entah di kampung-kampung, pasar-pasar, jalan-jalan, di bait Allah, ia selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk menyembuhkan mereka. Para pencinta insan terkasih, Sabda Sang Guru memberi inspirasi bagi kita. Pertama, belajar untuk memiliki mata, telinga, dan hati seperti Yesus. Sikap dan komitmen untuk selalu peduli, berbelas kasih, dan solider dengan sesama yang menderita, hilang harapan mereka yang susah di sekitar kita. Kedua, kita belajar untuk memiliki iman yang sederhana dan mendalam seperti orang-orang Genesaret. Iman yang sungguh-sungguh berakar pada realitas atau pengalaman situasi hidup kita. Dan iman itu bermuara pada keyakinan dan kepasaran total bahwa Yesus adalah satu-satunya jawaban sejati atas segala persoalan, kebutuhan, dan situasi hidup kita. Rekan-rekan insan terkasih, sejalan dengan spirit sinodalitas yang dicanangkan gereja saat ini, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berjalan bersama dan berbela rasa dengan mereka yang berkesusahan dan menderita di sekitar kita. Kita diajak untuk keluar dari zona kenyamanan kita dan bertolak ke seberang, mendarat dan berlabuh di Genesaret yang sedang merindukan kehadiran dan pertolongan kita. Ajakan untuk keluar ini menggugat dan menantang kita, sebagaimana dilansir oleh Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium nomor 49. Saya lebih menyukai gereja yang memar, terluka, dan kotor karena keluar di jalan-jalan daripada gereja yang sakit karena menutup diri dan nyaman melekat pada rasa amannya sendiri. Saudara-saudariku,
Sebagai pengikut Kristus, kita diajak agar lebih berani dan berkomitmen untuk keluar, menjumpai dan berbela rasa dengan mereka yang menderita dan tersingkir. Para sahabat insan terkasih, marilah pada hari ini kita coba merenungkan dan bertanya pada diri kita sendiri. Pertama, sejauh mana saya peduli dan solider dengan mereka yang menderita dan yang membutuhkan? Kedua, bagaimana kualitas iman saya dalam siara kehidupan dan kemuritan setiap hari? Semoga firman Tuhan hari ini menjadi pelita bagi langkah kita. Semoga hari ini hidup kita menjadi berkat bagi sesama yang kita jumpai. Amin.